Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari topik lanjutan daripada dualisme cahaya. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah khusus tentang efek fotolistrik. Apa pengertian daripada efek fotolistrik? Ya, dari kalimatnya kita sudah bisa tahu bahwa efek fotolistrik itu adalah sebuah fenomena di mana apabila cahaya menyinari permukaan logam ini dalam satu tabung ruang hampa, ya, maka ternyata ada saatnya bahwa elektron-elektron yang ada di dalam permukaan logam tersebut terlepas dari logamnya dan bergerak, di mana pergerakan daripada elektron inilah yang disebut dengan arus listrik. Sehingga dikatakanlah itu adalah cahaya yang menghasilkan listrik atau fotolistrik. Masalah ini ditemukan oleh Hertz pada saat ia melakukan suatu pengamatan, maka ia belum memiliki gambaran mengapa hal ini bisa terjadi. Untuk menjawab daripada pertanyaan yang membingungkan daripada Hertz ini, muncullah yang namanya Einstein. Dan Einstein mencoba melakukan percobaan dan menjelaskan mengapa bisa cahaya melepaskan elektron dari suatu logam dan kemudian elektron itu bisa bergerak. Einstein mengajukan satu makalah dengan hipotesis tentang efek fotolistrik pada tahun 1905. Dan hasil daripada hipotesis yang diajukan oleh Einstein ini di dalam pembuktiannya, di dalam percobaannya, maka Einstein dihargai oleh sebuah hadiah Nobel dalam fisika, yaitu pada tahun 1921 yang dikenal dengan karya tentang hukum efek fotolistrik, di mana hukum efek fotolistrik itu merupakan satu penemuan baru dan penerapannya sangat mudah, dan bahkan dalam keseharian kita sudah menerapkan daripada prinsip fotolistrik tersebut. Percobaan tentang efek fotolistrik, ada satu animasi yang bisa kita lakukan dengan gambaran bahwa seperti ini sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu, panjang gelombang tertentu mulai dari cahaya dengan panjang gelombang infrared sampai ultraviolet, dan ini nanti intensitasnya bisa diubah-ubah ketika menerangi atau menyorot daripada logam yang ada dalam sebuah tabung, maka akan nampaknya ada elektron yang terlepas dari logam tersebut, di mana logam juga memiliki energi yang kita sebut dengan energi ambang. Sedangkan energi daripada foton atau cahaya kita sebut energi foton, E sama dengan Hf. Energi ambang logam ini adalah energi ikat antar di dalam inti atomnya dengan elektronnya. Jadi untuk melepaskan elektron tersebut tentu ada batas minimal energi yang harus diberikan dari foton supaya bisa terlepas. Dan ketika elektronnya terlepas bergerak, maka itu disebut dengan energi kinetik foton. Dan pergerakan daripada elektron ini yang disebut dengan arus listrik. Maka kita bisa melihat nanti di sini ada arus yang mengalir. Terlebih apabila kita dorong dengan tegangan pemercepat, kita berikan tegangan pemercepat, maka itu elektron nanti akan bergerak lebih cepat. Kemudian juga kita bisa hentikan dengan memberikan potensial memperlambat yang kita sebut potensial henti. Berapa besar potensial henti tentu bergantung kepada energi foton dan energi ambang logamnya. Baik, kita perhatikan animasinya.
Ya, ini adalah animasi daripada efek fotolistrik ya dengan logam sasaran yaitu natrium. Jadi logam sasaran di sini natrium, panjang gelombang cahaya kita pilih ya, fotonnya ditunjukkan dan kemudian intensitas cahayanya ya 0%. Nah, ya, belum ada foton yang ditembakkan. Baik, tegangan kita anggap 0 dan arusnya juga 0. Baik, apabila ya, pada posisi 400 nanometer, ya, pada posisi 400 nanometer ini panjang gelombang, maka ya, belum ada foton yang dipancarkan. Kita coba geser sehingga kita dapati ada foton yang ya, ada foton 4% banyaknya. Ya, dan apa yang kita dapati di sini bahwa elektron-elektron dari logam natrium ini bergerak sampai ke plat anodanya, ya, plat logam yang lain. Dan pergerakan ini yang kita sebut dengan aliran elektron. Ya, ada keluar satu-satu karena ya, panjang gelombangnya ini 400 nanometer. Bagaimana jika panjang gelombangnya diperbesar? Artinya, dari persamaan energi foton E sama dengan Hc per lambda. Jika lambdanya diperbesar, berarti energinya kecil. Jadi kita coba, jika panjang gelombangnya diperbesar, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah, ya, elektron-elektron yang terlepas itu adalah sedikit atau diperlambat. Ini sedikit. Ya, meskipun kita perbanyak fotonnya, yang warna hijau ini kita perbanyak fotonnya, dan elektronnya itu diperlambat. Kemudian kita bandingkan jika dari 400, ya, kemudian jika frekuensinya panjang gelombangnya kita perkecil. Ketika panjang gelombang diperkecil terus, berarti frekuensinya semakin diperbesar. Ya. Ketika panjang gelombangnya diperkecil, berarti frekuensinya diperbesar. Nah, apa yang kita lihat? Frekuensi foton diperbesar, maka jumlah elektron yang terlepas juga itu semakin besar. Jadi, ketika elektron ini bergerak, maka ada arus listrik yang terjadi. Ya, semakin kita perbanyak intensitasnya atau fotonnya kita tingkatkan terus, maka jumlah foton juga yang dilepaskan dari logam natrium ini juga semakin besar. Ya, pada kondisi yang seperti ini kita coba ingat bagaimana jika kita ganti bahan logamnya. Jika kita ganti bahan logamnya, katakan platinum, ya kita lakukan, maka yang terjadi adalah elektron foto yang terjadi itu kecil. Mengapa? Berarti logam platinum ini memiliki energi ambang lebih besar. Ya, lebih besar energi ambangnya, sedangkan energi cahaya atau foton ini tetap, sehingga tidak ada elektron yang diperlepas. Bagaimana caranya supaya ada elektron yang lepas pada logam platinum? Maka energi daripada foton kita perbesar. Artinya, frekuensinya kita tinggikan atau panjang gelombangnya kita kecilkan. Kita coba kecilkan panjang gelombangnya. Ya, nampak bahwa ada elektron yang terlepas dari logam atau platinum tersebut. Sehingga bisa kita katakan berarti energi dari foton ini lebih besar dari energi ambang logam, sehingga dihasilkan ya, elektron foto dengan energi kinetik EK. Harus yang dihasilkan di sini adalah 5,67 ampere. Baik, ini belum kita percepat dengan beda potensial, ini masih 0, tanpa percepatan. Kita perhatikan apabila dipercepat potensialnya, kita perbesar tegangannya. Ya, maka kecepatan elektron tersebut sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian, apabila kita inginkan elektron foto ini tidak sampai ke plat anodanya, maka kita sebutlah itu potensial henti. Bagaimana potensial untuk menghentikan gerakan elektron tersebut? Ya, perhatikan, ini kita potensialnya minus 0,6, terus, ya,
pada kondisi minus 0,6 elektron udah sangat diperlambat, bahkan jika kita perbesar. Ya, kita perhatikan di sini bahwa dengan minus 1,4 elektron volt, ya, tidak terjadi arus listrik. Ya, arusnya sangat kecil. Kita coba buat sampai 0 arusnya. Ya. Ketika arusnya 0, berarti tidak ada lagi elektron foto yang sampai ke plat anodanya. Dan energi yang diberikan untuk menghentikan itu yang disebut dengan potensial henti atau potensial untuk menghentikan elektron. Jadi untuk kondisi saat ini, potensial henti itu sebesar 2,2 volt. Ya, ini yang dimaksud nanti dengan potensial henti. Baik, inilah gambaran tentang percobaan tentang foton. Ya. Kalaupun kita tunjukkan ini adalah grafik, ya, grafik antara arus dan tegangan. Ya, tegangannya minus 2,2 dan arusnya 0. Kemudian ini hubungan antara arus dan intensitas. Ya, nilainya sangat kecil. Kemudian ini hubungan antara energi, ya, energi dalam elektron volt dengan frekuensinya. Jadi frekuensi di sini tadi 149 nanometer, maka kalau frekuensinya itu sekitar ya lebih kecil dari 2,25 kali 10 pangkat 15 Hz. Ya, jadi ini gambaran tentang peristiwa efek fotolistrik. Jadi cahaya, ya, melepas elektron logam bergerak menuju plat anoda, maka pergerakan inilah yang disebut dengan elektron foto. Jadi inilah uraian tentang efek fotolistrik. Baik, kita lanjutkan. Apa saja syarat yang diperlukan untuk terjadinya fotolistrik? Tadi kita sudah perhatikan, ya. Maka yang pertama tadi adalah frekuensi daripada cahaya harus lebih besar daripada frekuensi ambang logam. Yang ini frekuensi ambang logam, ya, dan ini frekuensi cahaya, itu foton yang nampak tadi. Kemudian jumlah elektron foto. Jadi jumlah elektron foto tadi ketika kita geser, ya, semakin tinggi intensitasnya, semakin besar tadi, maka jumlah foton itu yang dikeluarkan, dipancarkan itu semakin banyak. Dan juga jumlah elektron yang lepas juga semakin banyak. Karena apa? Satu foton cahaya melepas satu elektron daripada logam. Kemudian energi kinetik maksimum elektron foto. Yang ini tadi, ya, kecepatan dari elektron ketika bergerak, ya, bergantung kepada frekuensi dan energi ambang logamnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu ketika cahaya mengenai logam, maka dalam waktu 1 nanodetik, 1 kali 10 pangkat min 9 detik, terlepaslah elektron tersebut. Jadi dalam waktu yang sangat kecil sekali. Berapa besar energi kinetik? Ya, kalau kita misalkan energi ambang logam 1, sedangkan energi foton itu 1,5, maka berarti energi kinetiknya 1,5 dikurang 1. Itu logika sederhananya. Maka dirumuskan secara matematik, energi kinetik itu adalah E dikurang W0. Energi foton dikurang energi ambang logam. Atau HF dikurang HF0. H ini adalah tetapan Planck, dan F ini frekuensi foton, F0 frekuensi ambang logam. Dan bisa juga kita ganti dengan hubungannya pada panjang gelombang. Ya, kita sederhanakan. Potensial henti tadi yang kita sudah uji coba tadi, berarti potensial henti untuk menghentikan elektron sampai ke anodanya itu harus sama dengan energi kinetiknya. Itu sudah pasti dan kita udah lihat tadi. Semakin tinggi daripada potensial hentinya, arusnya menjadi makin kecil sampai menjadi 0. Ya, inilah persamaan daripada efek fotolistrik. Sebagai contoh, seberkas cahaya dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz diarahkan pada sebuah logam dengan frekuensi ambang logam 5 kali 10 pangkat 14 Hz.
Yang ditanyakan adalah energi kinetik elektron foto dalam besaran elektron volt. Ya, baik, ini data yang diberikan. Ya, maka persamaan energi kinetik foton tadi itu H kali F dikurang F0. Ya, dengan memasukkan nilai daripada tetapan Planck, kemudian frekuensi dan frekuensi ambang, diperolehlah energinya sebesar 3,31 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ya, tapi karena diminta dalam elektron volt, maka kita bagi sebesar nilai elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi, energi kinetik daripada foton tersebut adalah elektron foto, ya, maksudnya elektron yang lepas dari logamnya, energi kinetiknya sebesar 2,06 elektron volt. Contoh yang kedua, panjang gelombang pacaran fotolistrik pada kawat Wolfram 2300 angstrom. Hitung panjang gelombang cahaya yang diperlukan, ya, agar dihasilkan energi kinetik elektron foto. Jadi yang diinginkan sekarang adalah berapa panjang gelombang cahaya, panjang gelombang fotonnya. Apabila kawat Wolframnya memiliki panjang gelombang atau panjang gelombang ambang, ya, dan kita dapatkan nanti energi ambangnya 2300 angstrom dan energi kinetiknya 1,7 elektron volt. Baik. Panjang gelombang angstrom itu kali 10 pangkat min 10, jadi menjadi 2,3 kali 10 pangkat min 7. Energi kinetik elektron foto, ya, energi kinetik elektron yang keluar dari logamnya yaitu 1,7 elektron volt, kita ubah ke dalam joule yaitu kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Kemudian yang diinginkan adalah panjang gelombang cahaya atau foton. Ya, dari persamaan energi kinetik, ya, di nomor 1 tadi H kali F kurang F0, maka bisa kita sederhanakan F ini adalah C per lambda, yaitu kecepatan cahaya dengan panjang gelombangnya. Nah, kemudian kecepatan cahayanya kita keluarkan menjadi 1 per lambda kurang 1 per lambda 0. Ya, nilai energi kinetik sudah diberitahu dalam joule. Tetapan Planck-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34 dan C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Jika, ya, panjang gelombang Wolfram tadi yaitu 2300 angstrom atau 2,3 kali 10 pangkat min 7 meter, yang ditanyakan berapa panjang gelombang daripada fotonnya. Ya, dari persamaan ini kita bisa dapatkan, ya, 2,32 kali 10 pangkat min 19 per hasil perkalian daripada H kali C. Nah, maka diperoleh nilainya kalau hasil perkalian pembagian ini pangkat 7 dan ini 1 per 2,3 kali 10 pangkat min 7 menjadi 10 pangkat 7 positif, ya, dan 1 per 2,3 itu 0,43. Maka diperoleh 1 per lambda adalah 0,55 kali 10 pangkat 7. Maka panjang gelombang cahaya itu adalah kebalikannya. 1,82 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya, 1,82 kali 10 pangkat min 7 meter. Dan ini juga bisa kita ubah dalam bentuk angstrom, ya, kali 10 pangkat 10. Jadi 1,82 kali 10 pangkat 3 angstrom. Jadi 1820 angstrom. Jadi inilah jika yang dikehendaki adalah panjang gelombang cahaya. Contoh yang ketiga. Sebuah elektron foto, massa elektronnya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Lepas dari logamnya yang dengan energi kinetik 1/3 kali energi foton. Jadi energi kinetik foton, elektron foton itu adalah 1/3 energi kinetik foto cahayanya.
Nah, yang panjang gelombangnya 5000 angstrom. Hitung energi ambang logam dan kemudian hitung kecepatan elektron foto. Baik, ini persamaan yang besaran yang sudah diketahui. 5000 angstrom itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian ditanyakan energi ambang W0 dan kecepatan elektron VE. Ya, jawaban bagian yang pertama. Energi kinetik itu adalah energi foton dikurang energi ambang. Jadi diketahui tadi bahwa energi kinetik itu adalah sepertiga energi foton. Ini yang warna hijau. Kita gantikan, maka kita sederhanakan kembali, maka energi ambang itu adalah menjadi 2/3 energi foton. Energi foton itu adalah H kali F atau H kali C per lambda. Jadi tinggal memasukkan nilai tetapan Plancknya, kecepatan cahaya, dan kemudian panjang gelombang foton, ya, lambda, maka diperolehlah energi ambangnya sebesar 2,65 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ya, jadi besaran daripada energi ambang itu, energi ambang logamnya 2,65 kali 10 pangkat min 19 dalam satuan Joule. Kemudian bagaimana menentukan kecepatan daripada elektron foto, elektron yang lepas dari logamnya? Ya, tadi dikatakan bahwa energi kinetiknya sepertiga energi foton, maka dari persamaan energi kinetik kita peroleh sama dengan setengah mv kuadrat. Dan kemudian energi foton itu adalah Hc per lambda, maka kita memasukkan nilainya, ya, di mana setengah kali massa, ini massanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 V kuadrat, sepertiga, ya, kemudian H-nya ini 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule detik, dan C 3 kali 10 pangkat 8, panjang gelombang 5 kali 10 pangkat min 7. Ya, maka dari besaran yang sudah ada ini kita peroleh, ya, persamaannya bahwa kecepatan daripada elektron tersebut sebesar 0,53 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Ya, 0,53 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Jadi inilah peristiwa elektron foto, di mana kita bisa menentukan nilai kecepatan elektron yang terlepas, bisa kita menunjukkan energi kinetiknya, dan bahkan hubungan antara frekuensi dan frekuensi ambang logam. Beberapa penerapan daripada efek fotolistrik, ya, solar panel yang sekarang menjadi salah satu menjadi energi terbarukan, ya, untuk mengantisipasi pemanasan global. Maka sosialisasikanlah ke masyarakat yaitu pemakaian solar panel. Jadi ke depan kemungkinan itu setiap rumah tangga atap rumahnya diganti dengan solar panel sehingga bisa menghasilkan listrik sendiri karena cahaya menerangi solar panelnya, dan itu energi cahaya tersebut itu diolah menjadi energi listrik. Pemakaian yang lain, penerapan yang lain dari efek fotolistrik yaitu sebagai foto multiplier tube. Artinya begini, bahwa cahaya foton yang tadinya hanya ada satu, maka ini digandakan sampai sangat banyak. Dan ini banyak dipergunakan misalnya dalam penerapan untuk energi laser. Demikian juga dengan spektroskopi elektron, ya, untuk melihat hubungan daripada elektron secara detail, ya, dengan cahaya yang dilepas yaitu foton. Pemanfaatan yang lain yaitu dalam pemakaian mesin fotokopi, ya, di kalkulator, ya, di kalkulator yang memiliki ini solar panel ini ya ada biasanya di atas itu, dan kalau kita tutup, ya,
kalkulatornya tidak diisi baterainya, dan ini kalau kita tutup ini panelnya ini, maka tidak akan keluar tidak akan aktif karena tidak ada arus. Tapi kalau tangan kita lepas, maka akan nampak angka yang muncul, misalnya angka 0, berarti ada arus. Mengapa? Karena dari cahaya yang ada yang menerangi panel ini menghasilkan arus listrik. Ya. Dan yang terakhir, yaitu penerapan daripada foto listrik pada kamera CCD, ya, dan pada pemindai barcode, ya, pemindai barcode. Jadi ini sudah memasyarakat umum, ya, pemakaian barcode untuk label-label tertentu. Inilah topik tentang efek foto listrik. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat.